Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini, berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Kita selalu menarik ya kalau membicarakan beberapa hal yang bisa disebut rahasia dalam kehidupan. Ada satu rahasia yang sering kali saya pikirkan dalam hidup ini dan sepertinya kalau nggak saya bagikan kepada kamu nih kayaknya kurang pas nih. Benar, hari ini kita akan membicarakan rahasia kehidupan lagi teman-teman. Dan ini pernah dibahas di Pagar Kehidupan tapi sepertinya kurang dalam. Ya udah, yuk. Sekarang izinkan saya sebagai sahabat baik kamu membuka korden dalam pikiran kamu ya, supaya pikiran kamu sebagai sahabat saya jadi lebih cerah lagi dan ngerti bahwa oh, ini toh ternyata yang salah dalam hidup saya. Ini menarik nih. Jadi gini teman-teman, hal yang akan kita bicarakan di hari ini adalah hal yang disebut dengan karma. Waduh, tapi tenang aja, tenang. Saya tidak akan membicarakan karma secara religi di hari ini. Jadi kalau mungkin dalam keyakinan kamu ada topik tentang karma, dengan segala kerendahan hati saya berkata bahwa bukan karma seperti itu yang ingin saya bicarakan. Emang mas, saya mau tanya mas, ya, emang karma seperti apa yang Mas Aryan maksud? Bukannya karma itu semua sama aja? Oke. Kalau gitu saya ganti katanya jangan karma deh. Saya ganti karmanya itu menjadi sebuah kata yang disebut sebab akibat. Gini, ada orang-orang di sekitar saya yang menganggap bahwa hukum sebab akibat itu hanya milik orang-orang tertentu. Dan mereka juga sadar bahwa hidup ini sebenarnya nggak adil mas. Kenapa? Karena tidak semua orang yang sebenarnya jahat mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan mas. Waduh. Gitu ya? Oke. Gini. Kalau kita bicara tentang hukum sebab akibat atau karma versi saya, karma yang saya maksud itu adalah sebuah balasan, tapi, nah ada tapinya. Balasan yang saya maksud itu tidak melulu harus selalu berupa kejadian. Saya ulangi ya. Balasan karma yang saya lihat di sekitar saya itu nggak melulu harus selalu berkaitan dengan sebuah kejadian. Contoh, misalnya kamu diselingkuhin orang. Oh awas lu nanti lu kena karma lu diselingkuhin balik. Belum tentu. Belum tentu orang yang selingkuhin kita balasannya selingkuh. Atau misalnya ada orang gitu nipu kita. Awas lu ya, lu kena karma lu ya. Kenapa? Lu udah nipu gue, nanti lu ditipu balik sama orang. Belum tentu. Balasan yang namanya karma itu biasanya tidak melulu harus dari perbuatan yang sama. Terus balasannya lewat apa mas kalau gitu mas? Balasannya justru adalah melalui hal yang rasanya sama walaupun perbuatannya beda. Saya ulangi ya, rasanya sama bahkan kadang-kadang lebih pedih atau lebih enak tapi kejadiannya beda. Bener ini, saya nggak bohong. Saya kasih tahu, ada salah satu seorang public figure, saya nggak usah nyebutin lah namanya. Beliau ini orang yang pinter. Ya, semoga Tuhan memberikan dia kepintaran yang lebih pinter lah dari sekarang ya. Pinter, jenius, alhamdulillah berkahnya insya Allah banyak. Tapi sayangnya beliau itu punya gaya ngomong yang selalu tajam sama orang. Mengkritik pemerintah, mengkritik itu gitu ya. Saya nggak usah sebut nama lah. Nah, akhirnya baru-baru ini beliau terkena kasus teman-teman. Kasus yang ada kaitannya dengan tanah yang dia punya. Orang-orang bingung dong,
kok bisa orang seperti dia kena kasus tanah dari perusahaan besar? Dia disomasi, teman-teman. Disomasi itu dalam tanda kurung dituntut oleh orang lain yang merasa bahwa orang tersebut mengambil tanah dia. Padahal katanya enggak. Nah, dari situ saya langsung berkata dalam hati, ini orang sedang mendapatkan karmanya. Loh, kok bisa, Mas? Gini, orang ini punya kebiasaan mengkritisi orang lain, golongan lain dengan sudut pandang dia yang menyakitkan golongan tersebut atau orang tersebut. Saya ulangi ya, orang ini punya kebiasaan suka menyakitkan orang lain, menyinggung golongan lain dengan ucapan dia secara sengaja atau tidak sengaja. Sehingga orang lain tersebut merasa tersudutkan, merasa tidak nyaman. Nah, ternyata dari apa yang sudah dia tanam tersebut, berbuahnya baru sekarang. Tiba-tiba dia disomasi, tiba-tiba dia dituntut, dan rasanya sama persis seperti yang dialami orang-orang yang jadi target dia waktu dia berpendapat. Merasa dituntut, merasa disudutkan, bahkan merasa sakit hati. Persis. Itulah karma, teman-teman. Jadi sekarang kamu gak usah yang namanya menunggu orang yang menyakiti kamu tuh kena karma. Gak usah. Kenapa? Dia pasti udah kena. Udah kena atau dikit lagi kena. Hanya bentuknya belum tentu sama. Tapi rasanya sama persis loh. Bahkan kadang-kadang lebih pedih. Karma itu bukan suatu hal yang sebenarnya bisa dianggap remeh, teman-teman. Bahkan saya ingin bilang kepada kamu sebagai sahabat saya, jangan anggap remeh hukum sebab akibat atau karma. Jangan, gak boleh. Kenapa? Karena barang siapa yang meremehkannya akan merasa hidupnya sengsara. Betul. Mas, penjelasannya logis banget nih. Kalau gitu, apa yang bisa saya lakukan, Mas, dengan hal yang barusan Mas Aryan katakan ini? Ada nggak tips emas yang mungkin bisa saya kerjakan, Mas, dari apa yang Mas Aryan sudah katakan di hari ini? Teman-teman, saya ingin kamu sekarang sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan atau sahabat Pagar Kehidupan ya, menjadi orang yang pintar. Menjadi orang pintar versi Pagar Kehidupan itu bukan berarti IPK-nya tinggi atau pialanya banyak atau ranking 1. Bukan itu. Tapi pintar ala Pagar Kehidupan adalah jadi orang tuh jaga perilaku. Jaga perilaku yang saya maksud adalah pertama kita nggak usah nungguin karma orang lain. Itu yang paling sering tuh. Paling sering orang-orang, bahkan mudah-mudahan bukan kamu ya. Ya kalau kamu nih mudah-mudahan jadi sadar nih. Nomor 1, tidak boleh menunggu karma orang lain. Tidak boleh, tidak perlu bahkan kita menanti-nanti orang tersebut kena karma tuh gak boleh. Awas nih, gue tungguin nih, dia dulu nyakitin gue, Mas. Dia dulu nyakitin saya, Mas. So, kena karma lo, mana nih karmanya nih? Emang enak lo kena karma. Gak boleh. Kita gak boleh seperti itu, teman-teman. Sahabat Pagar Kehidupan tidak boleh nungguin karma orang lain. Gak boleh. Yang harus kita lakukan apa, Mas? Ikhlasin. Waduh, Mas, gak bisa, Mas. Kenapa? Perbuatan dia nyakitin saya, Mas. Saya gak bisa ikhlas, Mas, menghadapi perbuatan dia nyakitin banget. Gak bisa saya, maaf deh. Oke, kalau kamu gak bisa, sekarang saya mau tanya dong. Terus diri kamu maunya apa? Oh, saya maunya dia tuh menerima akibatnya, Mas. Saya pengen dia tuh sengsara, Mas. Saya pengen dia tuh menjadi orang yang lebih menderita atau paling tidak semenderita saya. Saya punya kabar baik buat kamu. Orang itu sekarang sedang menderita. Kalau memang kamu merasa kebahagiaan kamu adalah pada penderitaan orang tersebut karena dia sudah menyakiti kamu di masa lalu, saya punya kabar gembira. Orang itu sudah tidak bahagia. Loh kok, Mas? Kok gitu, Mas? Mas Aryan bisa tahu dari mana? Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang bahagia dibenci orang lain? Enggak, sekarang saya mau tanya serius nih. Ada nggak orang yang bahagia ketika dibenci orang lain? Kalau dia waras, dia nggak akan bahagia. Nah sekarang kamu benci dia kan? Benci, Mas. Ya udah dia nggak bahagia, selesai. Selesai dong. Iya kan? Tadi kita semua sepakat nih. Nggak akan ada orang yang bahagia ketika dia dibenci orang. Nah kamu benci dia, berarti dia nggak bahagia dong. Selesai.
Loh bukan itu mas, maksud saya tuh pengen dia kena akibatnya. Saya pengen dia tuh kena akibatnya menjadi orang yang merasakan pedihnya tuh sama paling gak kayak saya dulu gitu loh mas. Itu yang saya mau mas. Saya bilang, gak usah ditungguin dia pasti kena. Gak usah ditungguin. Kenapa? Yang nomor 2, ketika kamu menunggu karma orang lain, berarti kamu mendoakan orang lain yang buruk-buruk secara gak sadar. Betul gak? Awas lu ya, gue pengen lu kena balasannya. Itu kan doa. Halo? Sadar gak kita mendoakan orang lain yang buruk? Ketika kita menunggu orang lain kena karma, kita doain dia dengan doa yang buruk. Sadar tidak? Coba. Nah sekarang, seperti yang saya sering bilang di pagar kehidupan, kalau kita doain orang lain dengan doa yang buruk, yang kena siapa? Yang kena tuh kita juga. Karena seperti halnya kita melempar sebuah kotoran, kita lempar orang pakai kotoran, tangan kita dulu yang bau. Kita lempar orang pakai bunga yang wangi, tangan kita dulu yang wangi. Kalau kita mendoakan orang yang baik-baik, kita duluan yang kena berkahnya. Sebaliknya sama, kalau kita doain orang yang buruk-buruk, siapa yang kena duluan pertama? Siapa? Ya kita, betul. Sekarang mau hidup kita tambah sengsara, mau nggak? Kayak kalau mau ya silakan deh tungguin karma orang lain, doain aja yang jelek-jelek. Tapi kalau kita udah bosen jadi orang susah, kita udah bosen jadi orang yang mentok terus, stop mendoakan orang lain dengan doa yang buruk. Salah satunya udah deh, gak usah nungguin karma orang lain. Please, kamu udah jadi sahabat saya di pagar kehidupan, gak usah nungguin karma orang lain. Ikhlasin. Nah, mas, kalau cara ngiklasinnya gimana mas? Cara ngiklasinnya, pertama, ini wajib kamu patuhin ya. Pertama, jangan lihat mukanya. Baik mukanya di sosmed maupun muka ketemu langsung, gak boleh. Luka tuh gak mungkin sembuh kalau orangnya kita plototin aja, gak bisa dong. Kalau memang orang itu ada dalam sebuah komunitas atau tempat kerja kita ngalah deh, kita yang pindah. Kita pindah bukan demi dia, kita pindah demi kita dan masa depan kita sendiri. Kalau kamu punya masalah dengan teman, jauhi teman itu. Kalau kamu punya masalah dengan mantan pasangan, jauhi mantan itu. Kalau kamu punya masalah dengan orang-orang yang menyakitimu, jangan dekati orang itu. Yang kedua, doain orang itu dengan doa terbaik seperti halnya seolah-olah dia orang yang kamu sayang. Doakan paling tidak supaya orang tersebut dapat hidayah, dapat petunjuk dari Tuhan. Itu paling gampang dan paling minimal. Kalau kamu nggak bisa doain orang itu bahagia, paling tidak doakan orang itu supaya dapat hidayah atau petunjuk dari Tuhan. Dah itu aja. Lakukan 2 hal itu aja setiap hari. Jauhin orangnya, doain. Jauhin orangnya, doain. Nanti lama-lama seiring berjalannya waktu kamu pulih. Nah, sekarang yang terakhir. Tadi saya sudah suruh kamu tidak boleh nungguin karma orang lain. Yang terakhir, ayo diri kita, diri kamu, tanam hal yang baik-baik. Kita seringkali memikirkan keburukan orang lain terhadap kita lupa bahwa waktu kita habis nih mikirin dia terus. Kenapa waktu yang kita habisin untuk mikirin keburukan dia terus ini gak kita gunain sih untuk menanam karma baik atau amal baik? Ayo dong, daripada mikirin dia, kenapa gak sedekah? Udah sedekah belum hari ini? Udah 3 kali belum hari ini sedekahnya? Sedekah sahabat pagar kehidupan sehari minimal 3 kali. Bukan buat saya, buat kamu sendiri supaya bahagia. Supaya bahagia dan sejahtera, tanam amal baik. Amal baik yang paling gampang itu adalah bersedekah. Paling gampang itu. Sedekah itu bisa ke hewan, ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, ngasih makan ayam, ngasih makan burung. Habis itu ngapain lagi mas? Baru dari situ sedekah ke orang. Baru dari situ mungkin bersihin jalanan supaya nggak kotor. Banyak-banyak menanam amal baik. Nanti yang beruntung bukan saya, tapi kamu. Pokoknya ingat perkataan saya. Balasan dari hukum sebab akibat atau karma itu tidak melulu harus dari kejadian yang sama. Bisa dengan sebuah kejadian yang berbeda, tapi yang pasti rasanya sama atau bahkan lebih buruk atau lebih baik. Tergantung karma apa yang kita terima. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Gak usah mikirin orang yang jahat sama kita, pikirin sudah seberapa baikkah kita hingga saat ini bagi orang-orang di sekitar saya. Pikirin itu yang benar. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan.
Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep laughing. Bye-bye.